Berjumpa kembali dengan saya Desyemi Gemamondol dari PKAUTI AKN Manado. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kognitif, motorik, dan sosial emosi anak usia dini dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran AUT 2 dengan dosen Davis O. Pinontoan. Pengembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional anak usia dini sangat penting. Mengapa? Karena hal ini digunakan untuk bertahan hidup. Sebab ketiga hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi dengan mengembangkan ketiga aspek ini, kita akan membantu anak usia dini untuk berkembang secara optimal demi untuk masa depan mereka. Selain yang disampaikan oleh Burke bahwa kognitif berasal dari kata cognition yang berkaitan dengan proses mental yang mengacu pada proses mengetahui, namun kita juga dapat memahami bahwa kognitif itu merupakan bagian yang integral dari fungsi otak yang memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana manusia memproses informasi, membuat keputusan, beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan, serta menyelesaikan masalah. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama adalah faktor hereditas, menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh teori nativisme bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia masing-masing membawa potensi bawaan yang didapatkan secara genitas. Artinya dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ini berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir ke dunia seperti kertas putih, dan yang akan mempengaruhi, yang akan mewarnainya adalah faktor lingkungan, entah itu pendidikan, sosial budaya, pola asuh orang tua, serta pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, faktor kematangan berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Sebab perkembangan fisik berkenaan dengan perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir, seperti kematangan susunan syaraf otak, dan kematangan secara fisik ini akan mempengaruhi secara keseluruhan garis besar dari perkembangan kognitif anak. Kemudian yang keempat adalah faktor pembentukan. Artinya segala keadaan di luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan yang terjadi, yaitu pembentukan disengaja, contohnya sekolah formal, dan pembentukan tidak disengaja, yaitu seperti pengaruh dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima adalah faktor minat dan bakat. Faktor minat dan bakat ini adalah perbuatan yang akan mengarahkan kepada tujuan seseorang yang menjadi pendorong untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Karena apa? Dengan memiliki bakat, seseorang akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Dan kemudian yang terakhir adalah faktor kebebasan. Artinya ini adalah kebebasan yang dimiliki oleh manusia untuk memilih menggunakan metode seperti apa atau metode tertentu untuk memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, dan bebas memilih sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini? Yang pertama, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Artinya sebagai orang tua maupun pendidik anak usia dini, kita harus paham betul karakteristik anak usia dini, seperti anak bersifat unik, anak adalah masa belajar potensial, anak ada di masa usia keemasan. Maka kita harus memberikan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan orang tua atau kebutuhan guru.
Yang kedua adalah pengalaman langsung. Artinya berikan anak pembelajaran kegiatan yang bermakna seperti membuat bangunan, mengamati perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar yang dapat dikaitkan dengan pengembangan dasar-dasar sains atau berhitung, maupun pengembangan bahasa lisan maupun membaca dan menulis. Biarkan anak mengeksplor lingkungan sekitarnya, sehingga melalui pengalaman secara langsung anak akan benar-benar mengalami perkembangan kognitif yang luar biasa. Yang ketiga adalah menyediakan lingkungan yang mendukung anak. Artinya secara sengaja memang mempersiapkan segala sesuatu yang akan menolong anak untuk berkembang kognitifnya. Misalnya mempersiapkan alat permainan edukatif, bermain interaktif dengan anak, kemudian mempersiapkan buku-buku, lalu aktivitas seni yang kreatif, melalui musik, bernyanyi, mengizinkan anak bertanya, berbicara dengan anak, bermain di alam terbuka, dan benar-benar memberikan anak kesempatan untuk belajar dan mengeksplorasi, serta mempersiapkan sebanyak mungkin alat atau bahan yang dapat digunakan anak untuk bermain, untuk mengeksplor seluruh pengetahuannya. Seperti yang disampaikan oleh Hurlok, perkembangan motorik anak usia dini adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh dengan kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan spinal cord. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yang pertama adalah perkembangan anatomis. Artinya perubahan kuantitas pada struktur tulang belulang, proporsi tinggi kepala dan badan secara keseluruhan. Artinya ada peningkatan tinggi kepala dan berat badan anak tersebut. Yang kedua adalah perkembangan fisiologis yang ditandai dengan adanya perubahan secara jumlah, secara kuantitatif dan fungsional dari sistem kerja otot, kontraksi otot, peredaran darah, pernafasan, syaraf, produksi kelenjar, dan pencernaan. Jadi seiring bertambahnya usia anak, maka fungsi organ tubuh anak akan berubah menjadi lebih matang. Yang ketiga, perilaku motorik. Memerlukan adanya koordinasi fungsional antara saraf dan otot, serta fungsi kognitif, efektif, dan koleratif. Ada dua perkembangan motorik. Yang pertama adalah motorik kasar. Ini mengacu pada gerakan besar yang melibatkan penggunaan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Kemudian motorik halus merujuk pada gerakan halus dan terkoordinasi yang melibatkan otot-otot kecil seperti menggambar, menulis, mengikat tali sepatu, merangkai pasal. Bagaimana menstimulasi perkembangan motorik anak usia dini? Yang pertama, kita bisa menggunakan mainan interaktif. Berikan mainan yang dapat merangsang anak untuk bergerak. Entah mainan gantung atau mainan apapun yang akan membuat anak mau bergerak. Kemudian bisa berjalan-jalan, karena hal ini akan membantu melatih keseimbangan dan koordinasi gerak anak. Kemudian aktivitas olahraga, apapun jenisnya, selama aman untuk anak, bisa digunakan untuk menstimulasi perkembangan motorik. Kemudian menggambar, mewarnai, bermain play-doh, bermain pasir, itu semua akan menolong anak untuk mengembangkan motorik halus. Ini adalah jenis-jenis emosi anak usia dini. Ada marah, takut, iri hati, cemburu, gembira, sedih, kasih sayang, ketergantungan, dan lain-lain. Fungsi emosi yang pertama sebagai bentuk komunikasi. Anak usia dini
mungkin belum mampu untuk mengungkapkan pikiran atau keinginan mereka dengan kata-kata, dan emosi menjadi salah satu cara utama bagi mereka untuk berkomunikasi. Misalnya seorang anak yang mungkin akan menangis ketika lapar dan akan tersenyum ketika senang. Dan kemudian yang kedua, sebagai bentuk kepribadian. Jadi emosi yang dialami itu akan diekspresikan oleh anak dan membentuk dasar kepribadian mereka di kemudian hari. Misalnya anak yang sering merasa takut mungkin akan mengembangkan kepribadian yang cemas atau ragu-ragu. Yang ketiga, sebagai bentuk tingkah laku. Emosi yang dirasakan oleh anak dapat mempengaruhi tingkah laku mereka. Mungkin anak yang cenderung menunjukkan perilaku agresif karena sering mengalami perilaku tersebut. Sementara anak yang senang, lebih ramah dan kooperatif mungkin diperlakukan dengan kasih sayang. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai upaya untuk pengembangan diri. Jadi melalui pengalaman, pemahaman dan pengelolaan emosi, anak akan belajar mengenali diri mereka sendiri, kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Dan proses ini akan membantu mereka untuk membangun rasa percaya diri, memahami batasan-batasan diri mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan hubungan interaksi mereka dengan orang lain. Emosi sangat mempengaruhi interaksi sosial anak. Mengapa demikian? Karena cara anak mengekspresikan emosinya seperti senang, sedih, marah atau takut, ini akan mempengaruhi bagaimana orang lain merespon dia dan berinteraksi dengan mereka. Kemudian kemampuan anak untuk berempati dengan orang lain akan menolong anak untuk membangun komunikasi dengan orang lain, sebab anak yang memiliki emosi yang baik akan cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Kemudian kemampuan anak untuk mengontrol dan mengelola emosinya akan berperan penting dalam interaksi sosial, serta akan mempengaruhi cara mereka membangun komunikasi dengan orang lain. Misalnya anak tidak akan gugup ketika bertemu dengan orang lain, tidak akan merasa takut, tetapi bisa bersikap lebih ramah, lebih terbuka. Bahkan bagaimana mereka merespon konflik yang mereka alami atau situasi yang sulit di dalam interaksi sosial. Anak akan mampu mengelola emosi negatif mereka seperti rasa marah dan kecewa dengan baik, dan ini akan cenderung dapat menyelesaikan konflik lebih efektif. Bagaimana cara menstimulasi perkembangan sosial emosi anak usia dini? Yang pertama, dengan memberikan kasih sayang dan perhatian. Hal ini akan membantu mereka dalam pembentukan dasar kepercayaan diri dan hubungan yang sehat. Kemudian, cobalah bermain bersama, karena dengan bermain bersama akan membantu anak untuk belajar berbagi, bekerja sama, mengontrol emosi, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ajarkan empati, artinya ajarkan anak untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, sehingga anak mampu mengidentifikasi emosi orang lain dan membantu mereka menjadi lebih berempati. Kemudian memberikan teladan, artinya orang tua atau guru harus menjadi role model, sehingga anak akan melihat perilaku-perilaku positif yang akan dapat ditiru ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Kemudian sediakanlah lingkungan yang aman dan mendukung, yang stabil untuk memfasilitasi perkembangan sosial anak. Hal ini mencakup rutinitas yang konsisten dan berikan batasan-batasan yang jelas, dan berikan anak kesempatan untuk berekspresi sesuai dengan emosi anak tersebut. Namun kita perlu mengarahkannya.